Halo guys, cuy lur, widih. Kembali lagi bersama gua Dwi di Ngaca Pro Film. By the way, anyway, busway, buat yang belum lihat video sebelumnya, boleh dicek ya, link di deskripsi. Oke skuy, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja pasang posisi yang enak, kopi rokok cemilan, sama cek kuotanya. Bruh. Lanjut dari part kemarin, di sana kakek Yunpeng mengatakan kalau anak elang itu diberi pencerahan oleh Dewa Willow dan bahkan memunculkan fenomena leluhur. Juga ia tak menyangka elang skala hijau akan meninggalkan anaknya di desa batu. Dan terlihat si Hao sangat senang karena burung itu akan menjadi peliharaannya. Dan ia memberinya nama Ziun. Dan ketika sedang bermain bersama, tiba-tiba dada burung itu bersinar dan mengeluarkan pola yang sangat indah. Kemudian si Hao mempelajari spirit rune burung itu karena menurut kakek Yunpeng jika mempelajarinya akan memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Hal itu tidak lepas dari bakat bawaan si Hao yang dengan mudah bisa mempelajari spirit rune milik Ziun. Scene beralih ke dalam hutan belantara, dan di sisi lain hutan, para pemburu mulai masuk ke sana. Mereka berniat membawa tubuh Mighty Kalion yang kemungkinan jiwanya sudah habis. Dan terlihat si Hao mengikuti mereka, dan juga ada seseorang yang mengikuti mereka juga. Di saat sampai di pintu makam Mighty Kalion, si Hao ketahuan mengikuti para pemburu itu. Sontak mereka pun marah terhadapnya. Dan si Hao menjelaskan kalau ia menguping pembicaraan Paman Ahu dengan kakek Yunpeng, kalau mereka akan pergi mencari darah Mighty Kalion untuk upacara pemurnian si Hao. Dan karena itu ia mengikutinya. Juga ia sudah mempelajari teknik elang skala hijau dan berjanji takkan mengacau di sana. Lalu mereka pun menerimanya untuk ikut karena lebih aman tinggal daripada kembali sendiri. Dan alangkah senangnya mendengar ia diperbolehkan ikut. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Kemudian terlihat hewan buas di sana juga tertarik dengan harta karun Mighty Kalion. Dan saat itu mereka dikagetkan oleh hewan besar yang menghampiri mereka. Tapi ternyata itu adalah ulah si Hao yang jahil. Setelah itu mereka menjumpai lagi hewan yang mereka sangka sudah mati. Padahal ya ginilah. Dan sangat mengejutkannya, ketika pemburu lain melarikan diri, si Hao berpikir jika terus seperti ini maka akan runyam. Jadi ia memutuskan untuk melawannya dengan menggunakan jurus elang skala hijau. Setelah itu, ia malah terjatuh dan tidak bisa menyeberang karena tenaganya sudah habis. Sementara para pemburu lainnya pergi meminta bantuan kepada elang skala hijau. Dan si Hao ditinggal sendiri di seberang sana. Ketika sedang menunggu, dua hewan tadi yang disangka sudah mati, ternyata mereka masih hidup dan terlihat sangat marah lalu mengejar si Hao. Dan ketika bersembunyi, si Hao menemukan tubuh Mighty Kalion itu. Dan tak lama kemudian datanglah dua hewan tadi yang mengejarnya. Namun tiba-tiba ada demon ape atau gorila iblis yang datang dan mencekram salah satu hewan itu. Setelah itu muncul juga bison iblis yang dikatakan mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Lalu kedua hewan besar itu pun bertarung.
setelah pertarungan mereka, elang skala hijau datang ke tempat itu. Dan si Hao yang akan tertimpa tubuh bison iblis itu sangat beruntung karena burung elang skala hijau sempat menyelamatkannya. Dan tiba-tiba Mighty Galleon hidup kembali dan menembakkan formasi yang mengurung mereka semua. Ternyata Suani atau singa itu pura-pura mati untuk memancing musuhnya datang. Dan elang skala hijau juga tidak bisa keluar dari sana. Di sisi lain, bison iblis yang mencoba menyerangnya, ia terpental olehnya. Lalu Suani melancarkan serangan dan membuat bison dan gorila itu mati di tempat. Namun beruntung, si Hao dan elang skala hijau berhasil keluar dari ledakan itu. Dan setelahnya, Suani kembali mati. Singkat cerita, si Hao dan elang skala hijau berhasil membawa tubuh singa itu. Namun sialnya, saat di tengah perjalanan, elang skala hijau tiba-tiba kehilangan kesadaran dan terjatuhlah mereka. Lalu ketika si Hao sudah siuman, ia mendapati ada orang-orang yang sudah mengepungnya. Lalu seseorang yang bernama Bei Peng, ia mengaku sebagai kakaknya dan ia meminta menyerahkan Suani. Dengan begitu, ia akan melepaskannya. Mendengar itu, sontak si Hao menolaknya dan memilih untuk melawannya. Lalu Bei Peng dengan sombongnya mengatakan yang lemah menjadi makanan yang kuat, lalu menyerangnya. Dan terlihat si Hao sedikit kesusahan. Namun akhirnya berhasil membalikan keadaan. Dan Bei Peng yang akan dibunuh, ia memohon dan berjanji akan meninggalkannya. Dan si Hao mempercayainya, namun ia malah dikhianatinya. Anjir, kampret cuy. 说话不算数！你哥哥，我今天就给你上一课，你让你见识下北风哥哥真正的厉害。Lalu Bei Peng meminta pemburu lainnya untuk menyerang elang skala hijau karena menurutnya itu adalah kelemahan si Hao. Sementara ia memanfaatkan keadaan untuk menggunakan teknik panah raksasa miliknya. Dan berhasil melukai elang skala hijau. Di sisi lain, para pemburu desa mereka mendengar teriakan elang itu dan segera pergi ke TKP. Kembali ke pertarungan, si Hao marah dan dengan kekuatan penuhnya ia menyerang dengan membabi buta. Sampai-sampai ia tidak menyadari kalau dirinya telah membunuh Bei Peng. Dan ketika si Hao lengah, musuh memanfaatkan untuk membunuhnya. Namun seperti biasa, datang orang-orang desa batu menyelamatkannya. Setelah itu, mereka memuji si Hao karena seorang bocil bisa menghadapi musuh-musuh itu. Dan tak lama kemudian, muncul suara yang berkata, "Berani membunuh Bei Peng, kalian harus membayarnya." Widih, ternyata sosok misterius itu adalah roh pengorbanan alias pelindung desa Bei. Dan ia bernama Lao Bei, sang iblis lalai. Lalu Paman Ahu dan Ahsan, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan Lao Bei.
Lalu si Hao juga ikut membantu. Dan ya, Liu Bei berniat membunuh mereka, namun si Hao berhasil menahannya. Kemudian Liu Bei merasa sangat kagum atas kekuatan si Hao dan ia ingin membunuhnya karena jika tidak, maka akan merepotkan di masa depan. Lalu si Hao ia memohon kepada Dewa Willow untuk datang dan menyelamatkan semua orang. Dan ucapannya langsung connect dengan Dewa Willow. Dan ketika Liu Bei akan melancarkan serangan, muncul Dewa Willow yang langsung melenyapkannya. Singkat cerita, setelah kembali ke desa, seluruh warga desa Batu mengucapkan terima kasih kepada Dewa Willow karena telah menyelamatkan semua orang. Namun Dewa Willow menjawab tidak perlu terlalu sopan dan juga ia mengatakan kalau malapetaka akan segera tiba. Lalu menyuruh semua orang untuk bersiap menghindari malapetaka itu. Kemudian ia juga meminta si Hao untuk tidak merasa gelisah karena Bei Peng ingin mencelakai si Hao dan itu adalah salahnya sendiri. Namun si Hao ia baru menyadari kalau Bei Peng mempunyai ayah dan ibu dan mereka pasti sedih. Anjir cuy, respect lah. Lalu si Hao bertanya kepada Dewa Willow perihal keberadaan orang tuanya. Namun Dewa Willow tidak berkata apa-apa. Dan kakek Yun Peng juga menyemangatinya kalau Dewa Willow tidak bisa memberitahunya untuk sekarang. Yang jelas orang tuanya masih hidup dan jika si Hao menjadi lebih kuat, maka ada kesempatan untuk ia bertemunya lagi. Lalu kita dialihkan kepada si Hao yang sedang bertapa. Ia mengingat kata-kata kakek Yun Peng kalau sejak zaman kuno nenek moyang manusia berada di tumpukan tulang warisan kuno dan menemukan sebuah rune. Rune itu mempunyai kekuatan sebenarnya dari true primordial. Dan untuk menggunakan dan memahaminya, rune itu harus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lalu menempa dengan esensi dari dirinya. Sehingga secara alami berbaur dengan langit dan bumi sampai menjadi satu. Dan ranah itu disebut ranah blood transformation. Scene beralih di patung batu raksasa. Di sana kakek Yun Peng mengatakan kalau sekarang adalah langkah awal kultivasi si Hao. Namun kebanyakan orang-orang tidak bisa sampai ke level itu. Dan pemurniannya kali ini agar ia meningkat ke blood transformation. Juga kakek Yun Peng akan menambahkan esensi dari tubuh Suwani. Dan ketika pemurnian dimulai, si Hao tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jika tidak, tulang akar miliknya akan hancur. Dan demi ia bisa bertemu orang tuanya, si Hao langsung memulai pemurniannya. Scene beralih di kedalaman pegunungan. Terlihat para binatang roh tengah memperebutkan harta karun gunung. Nah, part 2 kali ini selesai dulu. Nanti kita lanjut ke part 3-nya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, tinggal subrek aja. See you next video. Bye-bye.